Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan hari kedua tanggal 3 November 2021. Masih bersama saya Linda Tresna Ayu. Pelatihan kita masih yaitu adalah pelatihan podcast sebagai media alternatif pembelajaran. Kalau kemarin kita sudah mengetahui berbagai macam tipe-tipe belajar siswa, mulai dari auditori, audiovisual, visual, dan kinestetik. Lah untuk hari ini kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah cara membuat podcast. Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita mempraktikkan membuat podcast? Nah, jadi apa yang harus kita mulai dahulu lah? Jadi sebelum kita masuk untuk memulai podcast itu sendiri, jadi podcast itu adalah saya ingatkan kembali bahwa produk audio. Jadi berbasis dengan yang namanya audio, dan ini tipe belajar yang cocok adalah auditori, di mana siswa itu senang dengan sesuatu materi yang dijelaskan. Nah, ternyata podcast ini semakin lama semakin berkembang dan mulai mengurangi intensitas masyarakat untuk mendengarkan radio. Jadi podcast sangat bersaing dengan radio. Nah, dilansir dari Forbes, saat ini ada lebih dari 800.000 podcast aktif dengan lebih dari 54 juta episode podcast di seluruh dunia. Lalu platform digital yang sangat digemari untuk mendengarkan podcast adalah Spotify. Jadi di Spotify itu bahkan mengklaim terdapat 200% kenaikan pendengar podcast pada 2019. Jadi Spotify juga mensurvei bahwa ada 200% kenaikan pendengar di tahun 2019. Kita masuk ke langkah-langkah. Jadi berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat podcast sendiri di rumah. Jadi sebenarnya kita bisa membuat podcast di mana saja. Yang penting lah, karena ini berbasis dengan audio, maka kita harus menyesuaikan tempat dan kondisi sehingga suara kita itu bisa jernih, bisa terdengar dan tidak terganggu oleh suara-suara lain. Apa saja yang harus kita lakukan saat membuat podcast? Yang pertama adalah menentukan topik ataupun tema. Ini amat sangat pentingnya ya, menentukan topik dan tema. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membuat rancangan identitas podcast yang kita inginkan. Mulai dari desain sampul dan bagaimana intronya. Jadi desain sampul dan intro, kalau desain berarti otomatis bisa menarik perhatian. Lah intronya itu juga yang sekiranya pendengar akan tertarik ataupun penasaran untuk mendengarkan podcast ini. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan alat perekam apa yang cocok untuk podcast kita. Yang keempat adalah pilihan software editing. Karena nanti adalah rekaman-rekaman, maka kita proses editingnya harus menambahkan misalkan efek suara, ataupun Bapak Ibu bisa memberikan iklan di sana, lah bisa kita memilih software editing. Lalu selanjutnya ada tentukan di mana podcast itu akan diunggah. Jadi podcast itu akan diunggah di mana, lah itu perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah promosi. Kita memasuki yang pertama, yaitu menentukan topik. Jadi topik ataupun tema adalah langkah awal dalam memulai sebuah podcast. Saat kita belum tahu topik ataupun tema apa yang akan kita buat, maka kita juga akan semakin bingung akan merekam audio yang seperti apa. Jadi tentukan dulu topiknya ataupun temanya lah. Jadi ini adalah hal yang dasar, tapi ini menentukan segalanya. Sebagai kerangka lah, topik itu adalah chipsnya. Lah jadi
tips untuk menentukan tema yang biasanya itu pilih yang disukai atau yang dikuasai. Kalau misalkan kita memilih tema yang disukai atau dikuasai, pasti kita senang ataupun bisa lancar dalam nanti kita proses perekamannya. Nah, jika sudah menentukan tema, selanjutnya Bapak Ibu bisa untuk mengeksekusinya dengan cara menentukan namanya yang sesuai dengan topik, menentukan jumlah episode, dan berpikir apakah perlu ditambah orang lain. Apakah hanya sendiri boleh, tapi apakah dibutuhkan untuk menambah personil untuk merekam audionya. Nah, setelah itu, penentuan episode itu apakah nanti akan mengundang bintang tamu atau guest star. Nah, jadi itu adalah langkah selanjutnya dalam menentukan topik. Sebenarnya ada topik macam-macam lah. Di sini saya akan menyebutkan 6 topik. Yang pertama adalah topik olahraga. Nah, kalau misalkan tadi yang disukai atau yang dikuasai. Mungkin Bapak Ibu di sini yang suka olahraga ataupun mengetahui tips-tips olahraga yang baik, bagaimana olahraga perkembangan, ataupun misalkan ngobrol tentang perkembangan sepak bola, perkembangan basket, tenis meja, dan lain-lain, itu mungkin bisa. Jadi tema yang pertama bisa adalah olahraga. Lalu yang kedua adalah musik. Nah, siapa di sini yang tidak mengenal atau tidak menyukai musik? Nah, mungkin di sini musik adalah hal yang umum yang bisa banyak orang relate dan menyukai musik, karena musik itu bisa mungkin di setiap podcastnya menampilkan ataupun membedah lagu, membedah musik lah, itu bisa. Tema kedua adalah musik. Tema yang ketiga adalah pendidikan. Nah, ini dia tema pendidikan. Bisa kita misalkan ilmu parenting, bisa juga terkait dengan isu-isu yang hangat, lalu dibedah dengan ilmu yang kita kuasai. Misal saya mata pelajaran sosiologi lah, karena saya adalah bidangnya sosiologi. Fenomena saat ini apa ya? Ternyata banyak sekarang. Kemarin ada yang menelantarkan orang tuanya dan dititipkan ke panti jompo. Lah, ternyata itu bisa kita kulik dengan keilmuan kita, entah itu sosiologi, entah pun itu misalkan dari ilmu psikologi lah, itu misalkan bisa di bidang pendidikan. Lah, di bidang pendidikan ini juga yang menjadi poin kita, bahwa kita bisa menjelaskan mata pelajaran kita dengan audio. Misalkan olahraga, bagaimana sih sebenarnya untuk menentukan hidup sehat? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan olahraga berenang? Nah, itu mungkin bisa jadi tema pendidikan. Yang selanjutnya ada yang keempat adalah misteri. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah membuka podcast, mendengarkan podcast, tema-tema misteri itu adalah tema-tema yang paling banyak juga untuk didengarkan. Kisah-kisah mistis beberapa orang di suatu tempat, ataupun membedah suatu sejarah bangunan tua yang itu mempunyai cerita-cerita horor di sana, mistis di dalamnya lah, itu bisa. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi lah, seperti misalkan Mario Teguh, Mary Riana itu mempunyai podcast motivasi. Yang keenam adalah percintaan. Nah, tips-tips membangun rumah tangga yang harmonis. Tips-tips misalkan bagaimana caranya menentukan ataupun mengetahui love language pasangan Anda lah. Tema-tema percintaan juga banyak digemari. Nah, itu bisa menjadi alternatif ataupun pilihan Bapak Ibu dalam menentukan topik podcast. Sudah menentukan
tema ataupun topiknya. Apa yang harus dilakukan lagi? Lah, langkah selanjutnya itu, jika tema sudah ditentukan, berarti Bapak Ibu bisa menentukan tadi jumlahnya bagaimana, jumlah episode, lalu penentuan nama podcastnya. Tentunya penentuan nama podcast disesuaikan dengan tema ataupun topik yang biasanya kita bahas. Misal, saya memilih tema yaitu adalah pendidikan. Karena saya itu adalah bidangnya sosiologi, saya misalkan menentukan namanya itu berkaitan dengan sosiologi. Apa ya misalkan? Oh iya, misalkan cerita Aguskom, ataupun misalkan cerita masyarakat, cerita rakyat. Nah, mungkin itu bisa disesuaikan dengan tema dan topik yang sudah kita tentukan. Oke, step selanjutnya setelah menentukan yang namanya topik dan tema, kita punya yaitu menentukan sampul dan intro. Kalau misalkan kita melihat sesuatu, entah itu makanan, entah itu sesuatu yang indah, lah pasti kita akan memilih sesuatu yang menarik perhatian kita, secara visual ataupun secara auditori. Nah, jadi di sini sampul itu berarti secara visual. Wah, visualnya ternyata menarik ya podcast ini. Lalu saat mendengarkan intronya, wah kayaknya ini seru deh untuk didengarkan. Nah, jadi sampul dan intro ini adalah mengantarkan para pendengar untuk mengklik ataupun mendengarkan podcast yang telah kita buat. Nah, jadi menurut podcast Insight, desain sampul merupakan adalah kesan pertama yang akan dilihat banyak orang untuk menelusuri aplikasi podcast yang Bapak Ibu buat, sehingga nanti saat memilih sampul yang tepat disesuaikan dengan tema ataupun topik. Nah, itu menjadi sebuah nilai tambah untuk menarik orang-orang dan menambah estetika dari podcast yang kita buat. Lalu, penambahan intro ini juga hal yang sangat penting karena membangun identitas podcast. Gimana sih kita, ternyata kalau misalkan podcast ini tuh suaranya seperti ini, hostnya ini suaranya seperti ini. Jadi kita bisa melihat identitas podcast tersebut. Lah, saat ini ada banyak sekali website yang menyediakan musik latar atau efek secara gratis. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tidak melulu kita harus menginstal aplikasi, karena banyak website-website yang tidak berbayar yang menyediakan musik latar ataupun setting latarnya, setting dari musiknya itu secara gratis lah. Jadi Bapak Ibu bisa memulai dengan menggunakan website yang gratis. Selanjutnya adalah tentukan peralatan rekam. Kita sudah menentukan tema, kita sudah menentukan sampulnya berapa episode. Lah, tapi apa alatnya yang akan kita gunakan untuk perekaman? Lah, ini adalah hal yang berbentuk material yang sangat penting. Jadi kekuatan podcast itu berada pada audio. Kalau misalkan kita mendengarkan audio yang kemresek lah, ataupun tidak jelas, ada suara feedback, menggema dan lain-lain, pasti kita merasa terganggu. Nah, jadi untuk menentukan peralatan rekam ini adalah hal yang paling diutamakan, paling penentuan dalam menentukan bagaimana podcast itu bagus atau tidak. Lah, Podcast Insight menyebutkan salah satu mikrofon podcasting paling populer adalah Audio Technica ATR 200X USB. Lah, yang dapat disambungkan menggunakan USB. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan tidak bisa ataupun tidak punya alatnya untuk menggunakan ini Audio Technica ATR, Bapak Ibu bisa memanfaatkan kelengkapan yang lain dengan misalkan menggunakan headset yang dipunya. Tapi pastikan dulu headsetnya itu bisa merekam ataupun suaranya dapat jelas dengan menggunakan headset tersebut. Lalu kita menyiapkan sebuah speaker untuk mendengarkan podcast kita. Lalu tentu saja saat mengedit kita pasti membutuhkan komputer ataupun laptop.
selanjutnya adalah pilihan software editing. Karena audio lalu nanti akan diedit menjadi satu kesatuan, maka kita membutuhkan software editing. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir bahwa sekarang ternyata software editing itu tidak harus kita gunakan, karena banyak platform-platform digital tadi, website yang tidak berbayar untuk bisa kita memilih tema musik, mengedit secara langsung perekaman kita. Misalkan Spotify ataupun Noise. Plus Spotify itu untuk mendengarkan, ada yang namanya Anchor, ada yang namanya Noise. Itu adalah beberapa dari yang namanya editing web dan dia tidak berbayar. The Podcast Host menyebutkan bahwa sejumlah opsi software editing cocok digunakan untuk mengedit podcast, yaitu adalah Audacity, Adobe Audition, dan Alito. Jadi 3 ini adalah hal software editing yang paling banyak digunakan untuk membuat podcast. Lah, Audacity merupakan software editing audio yang dapat di-download secara gratis. Sementara kalau Adobe Audition serta Alito itu memiliki layanan yang berbayar. Kita ke selanjutnya, yaitu di mana podcast akan diunggah. Saat kita sudah mengedit, podcast sudah jadi, sampul sudah jadi, berarti hal yang kita lakukan adalah bagaimana mendistribusikannya, bagaimana podcast itu bisa didengarkan oleh banyak orang. Lah, caranya dengan kita itu menyiarkannya ke berbagai platform digital berbasis audio. Contohnya kemarin ada Spotify, ada Google, lalu ada Buzzsprout. Lah, di sana Bapak Ibu bisa mendistribusikan, mengunggah podcast yang telah kita buat. Untuk pertemuan di hari ketiga, kita akan bersama-sama menggunakan Anchor untuk membuat ataupun mengedit dari yang namanya podcast yang telah kita tentukan. Lalu di mana podcast itu diunggah, lah biasanya yang sering digunakan di Indonesia adalah Spotify. Promosi adalah hal yang penting saat kita menjual produk yang kita telah buat. Jadi produk yang kita buat itu dijual dengan kita misalkan membutuhkan pendengar, lah maka kita melakukan yang namanya sebuah promosi dengan menggunakan akun sosial media. Lah, akun sosial media ini amat sangat efektif karena kita bisa melampirkan link dari podcast yang telah kita buat. Link itu bisa langsung diklik dan langsung menuju ke dalam podcast ataupun platform yang diinginkan untuk mendengarkan podcast kita yang berbasis audio. Lah, contohnya kita bisa mempromosikan podcast kita ke blog seperti misalkan WordPress, Blogger, Twitter, Facebook, Instagram. Lah, itu bisa amat sangat dipromosikan di sana sehingga banyak orang-orang mengetahui bahwa Bapak Ibu mempunyai podcast. Lah, bisa juga Bapak Ibu dengan membuat yang namanya akun tersendiri untuk mempromosikan podcast tersebut. Jadi itu adalah langkah-langkah dari membuat yang namanya podcast. Presensi hari kedua di hari ini, silakan Bapak Ibu menentukan tema ataupun topik yang Bapak Ibu kira bisa melakukannya, disukai ataupun misalkan Ibu kuasai. Di sini karena kita ini membuat media pembelajaran alternatif, maka pasti tentukanlah tema-tema pendidikan yang nantinya bisa didengarkan siswa dan siswa itu bisa untuk bahan belajar. Misalkan bagaimana caranya tips untuk menghafal bagian dari yang namanya unsur-unsur kimia. Itu nanti bisa bagaimana caranya mengukur laju kekuatan, kecepatan, apakah bisa menggunakan audio. Itu nanti bisa ditentukan oleh Bapak Ibu. Jadi silahkan tentukan temanya,
Lalu Bapak Ibu bisa membuat naskah podcast. Lah contoh naskah podcast tersebut bisa di-download di bit.ly/naskah podcast lalu iskai. Jadi di sini sudah ada bit.ly naskah podcast iskai. Lah di sana bisa di-download contohnya bagaimana. Gambarannya naskah itu seperti apa, dimulai dari pendahuluan ataupun salam lalu penutup. Lah di sana setelah Bapak Ibu membuat naskah podcast tersebut, jangan lupa diunggah ke Google Drive masing-masing. Setelah diupload ataupun diunggah di Google Drive masing-masing, jangan lupa linknya dibagikan di presensi hari kedua. Jadi nanti di presensi hari kedua akan ada kolom di mana Bapak Ibu menentukan ataupun melampirkan link yang di situ termuat adalah naskah yang telah Bapak Ibu buat. Jadi paham ya Bapak Ibu, tentukan topiknya dulu, lalu unduh dulu contohnya, lalu Bapak Ibu membuat naskahnya. Setelah membuat naskahnya, diunggah ke Google Drive Bapak Ibu, lalu linknya bisa dilampirkan di dalam presensi hari kedua. Udah ya Bapak Ibu, jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana caranya kita membuat podcast. Tentukan topik adalah hal yang paling mendasar caranya kita membuat podcast. Untuk hari berikutnya, di hari ketiga dan hari keempat, maka kita akan siap untuk membuat podcast yang kita inginkan dan yang kita sudah tentukan. Jadi di pelatihan kita hari ketiga, kita akan bersama-sama membuka Anchor yang merupakan salah satu website untuk membuat podcast. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.